Fitnah santet dalam perspektif hukum. Hati-hati lur, pasal 310 dan 311 KUHP bisa jadi jeratan pelaku fitnah. Jika fitnah dilakukan melalui medsos, pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, jeratan hukumnya lebih keras lagi. Mungkin ini teman ini kan ada keluarganya sakit ya, dan menurut keterangan dukun dia disantet oleh saingannya di kantor katanya. Tapi kalau dihukum belum ada itu peraturan santet menyantet rekan-rekan ya. Bagaimana kita nanti membuktikannya? Begini rekan-rekan, hukum itu kan perlu pembuktian ya. Kalau misalnya si A memukul si B, ada pembuktiannya, ada bekas pukulan, dipisum dia, terus ada alatnya, kalau dipacul misalnya ada cangkulnya, kieunya. Nah kalau misalnya disantet, apa pembuktiannya? Apa kita pisum ke dukun? Nah terus dukun ini mengeluarkan pisum seperti apa rekan-rekan? Itu satu. Kemudian nanti kalau dibawa ke polisi meriksanya saksinya dukun gitu. Wah, jadi polisinya pun harus jadi dukun juga. Nah, berarti nanti rekan-rekan. Begitu juga jaksa, hakim, semuanya jadi dukun. Ya kan? Berarti harus kita ciptakan lagi suatu lembaga penegak hukum yang penegak hukumnya orang-orangnya ahli nujum semua, dukun semua, itu bisa. Jadi kalau ada santet menyantet, pengadilannya pengadilan santet, hakimnya dukun, jaksanya dukun, penyidiknya dukun, dan pengacaranya juga dukun rekan-rekan. Itu mungkin bisa. Sama halnya dengan rekannya, kalau misalnya cinta ditolak, bisa nggak dilaporkan ke polisi katanya. Lah, bagaimana pengadilannya? Pengadilan cinta lah rekannya. Kita buatlah dulu pengadilan cinta ya. Demikian rekan-rekan. Rekan-rekan apa pernah difitnah? Itu kalau menurut pepatah lama rekan-rekan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan memang benar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang kena fitnah itu penderitaannya berlarut-larut rekan-rekan ya. Satu orang yang memfitnah ya, itu menyebar seperti bercabang dia, seperti pohon bercabang, atau seperti multi level marketing, menyebar dan cepat. Apalagi sekarang zaman medsos. Jadi satu orang yang memfitnah saudara itu bisa dalam satu hari bisa berjuta-juta yang mengetahuinya. Bayangkan saja rekan-rekan, kalau fitnah itu menyangkut nama baik, kredibilitas Anda ya, keluarga Anda, mungkin menyangkut pekerjaan Anda ya. Apalagi seseorang yang memang dia hidup bermasyarakat ya, public figure lah kita katakan, kena fitnah, waduh hancur sekali hidupnya rekan-rekan. Jadi memang pantas dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Nah, kita bicara fitnah ini biasanya diawali dengan rasa iri ya, dengki, cengkraman
ke penjuru dunia. Bayangkan saja rekan-rekan. Itulah kejamnya fitnah itu. Makanya disebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan saya ulangi, itu biasanya diawali oleh rasa iri dan dengki. Kalau iri rekan-rekan, masih mendingan. Bisa jadi positif. Saya iri kepada Anda, akhirnya saya berusaha berbuat lebih baik lagi supaya bisa seperti Anda. Itu iri positif. Tapi kalau muncul di belakangnya rasa dengki, ini yang jahat, ya. Jadi fitnah ini memang pantas disebut lebih kejam daripada pembunuhan. Apa Anda pernah kena fitnah? Nah, sekarang kita kaitkan dengan hukum, rekan-rekan. Di dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana diatur di pasal 310, ya, barang siapa yang menyebarkan tuduhan-tuduhan kepada kita gitu ya, intinya seperti itu, diancam pidana 9 bulan. Untuk pasal 311-nya, bahwa jika tuduhan itu tidak bisa dibuktikan dia, inilah yang kita sebut fitnah tadi, ancamannya 4 tahun rekan-rekan. Ya. Jadi fitnah, Anda memfitnah orang ternyata tidak terbukti, Anda bisa dituntut 4 tahun penjara. Dan kalau melalui medsos, ya rekan-rekan, itu diatur lagi di Undang-Undang ITE, ya, itu ancamannya sudah 6 tahun, denda 1 miliar. Apakah ini cukup, ya rekan-rekan? Apakah undang-undang ini cukup untuk menanggapi perbuatan fitnah tadi? Sekarang memang seperti itu keadaannya rekan-rekan. Ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun, dan paling tinggi 6 tahun kalau melalui medsos. Paling tinggi 6 tahun. Kalau melalui medsos. Terima kasih. Agar menjadi perhatian bersama, jauhi fitnah.